Baik teman-teman, perkenalkan saya Rini Singomura dengan NIM A173-19067 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen yaitu efek fotolistrik tentang efek fotolistrik dengan menggunakan media pembelajaran atau software PET simulation. Sebelumnya, efek fotolistrik itu adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya atau foton menyinari permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Tujuan percobaannya itu ada 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap efek fotolistrik. Yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka percobaannya juga akan ada 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Jadi di sini kita akan memvariasikan panjang gelombangnya di mana saya gunakan 250, 500, dan 750 nanometer. Sedangkan untuk intensitas cahayanya tidak perlu divariasikan dan saya gunakan untuk ketiganya itu 100%. Keterangannya ini nanti diisi dengan apakah saat plat mendapatkan sinar atau cahaya, elektron yang meninggalkan plat tersebut jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Jadi di sini langsung saja saya buka PET simulasinya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada alatnya, yaitu ini berguna untuk menyinari ke plat yang terletak di bagian sini. Plat ini nanti bisa dipilih dari sini, di mana ada beberapa pilihan, ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium. Sedangkan ini adalah penunjuk tegangannya, ini penunjuk arusnya. Intensitasnya ini nanti bisa diatur hingga 100% dan di sini untuk mengatur panjang gelombang cahaya yang digunakan. Untuk yang pertama tadi, panjang gelombangnya adalah 250 nanometer dan intensitasnya itu 100%. Jadi kita lihat di sini elektron yang meninggalkan plat natrium lumayan banyak dan pergerakannya juga cepat. Lalu kita bandingkan dengan panjang gelombang 500 nanometer. Kita lihat perubahannya. Saat panjang gelombangnya 500 nanometer, jumlah elektron yang keluar meninggalkan plat itu semakin berkurang dan pergerakannya juga lambat. Lalu saat 750, kita lihat lagi hasilnya. Di sini tidak ada elektron yang meninggalkan plat atau tidak ada terjadi efek fotolistrik. Jadi pada keterangan di sini kita isikan elektron yang meninggalkan plat jumlahnya banyak. Di sini elektron yang meninggalkan plat jumlahnya berkurang, artinya lebih sedikit dari saat panjang gelombangnya 250. Dan yang terakhir, yang ketiga itu elektron yang meninggalkan plat itu tidak ada. Jadi, dapat kita simpulkan dari percobaan pertama ini, semakin besar nilai panjang gelombangnya itu, jumlah elektron yang meninggalkan plat semakin sedikit, bahkan tidak ada. Dan untuk percobaan kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Jadi di sini yang akan kita variasikan adalah intensitas cahaya, sedangkan untuk panjang gelombangnya itu tetap. Dan kita nanti akan melihat hasil berapa ditunjukkan untuk nilai arusnya. Di sini panjang gelombang yang saya gunakan 250 nanometer dan intensitasnya itu 30, 60, dan 100%. Untuk jenis logamnya tetap menggunakan natrium. Kita buka PET simulasinya.
intensitasnya itu diubah dulu sesuai dengan tabel tadi, yaitu 30%. Untuk panjang gelombangnya itu 250 nanometer. Nah, di sini arus yang ditunjukkan adalah 0,292 dan untuk elektron yang meninggalkan plat lumayan banyak. Jadi kita buat arusnya itu 0,292. Selanjutnya untuk intensitas 60, arusnya itu 0,585 dan jumlah elektron yang meninggalkan plat itu semakin banyak. Jadi kita buat di sini 0,585. Lalu saat intensitasnya itu 100%, kita lihat di sini harusnya itu 0,975 dan elektron yang keluar semakin banyak meninggalkan plat. Efek fotolistrik yang terjadi semakin besar. Kita buat di sini 0,975. Nah, jadi untuk percobaan kedua ini dapat kita simpulkan, semakin besar intensitas cahayanya, maka arus yang ditimbulkan semakin besar. Dan elektron yang meninggalkan plat juga semakin banyak. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, yaitu menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Jadi di sini, untuk jenis logamnya masih menggunakan natrium, intensitas cahayanya 100% dan panjang gelombangnya 500. Tidak perlu divariasikan karena kita akan berfokus di sini pada stopping potensial atau potensial penghentinya, di mana nilainya adalah 2,00 volt, 4,00 volt, dan 6,00 volt. Pada keterangan ini nanti kita lihat bagaimana efek fotolistrik yang terjadi. Apakah elektron yang meninggalkan plat itu semakin banyak atau malah semakin berkurang. Jadi di sini langsung saja kembali ke pet simulasinya. Untuk intensitasnya itu 100. Untuk panjang gelombangnya kita ubah menjadi 500. Setelah itu, tegangan yang pertama itu adalah 2 volt. Kita ubah di sini. Dan kita amati elektron yang meninggalkan plat di sini. Saat tegangan potensialnya itu 2 volt, di sini hanya sedikit elektron yang meninggalkan plat. Di sini kita lihat jumlahnya hanya 2 di saat bersamaan. Kemudian kita bandingkan dengan saat potensial penghentinya itu 4 volt. Kita lihat hasilnya. Saat 4 volt, jumlah elektron yang keluar dari plat itu bertambah meskipun hanya perbedaannya itu tidak terlalu spesifik. Misalnya ini menjadi 4 elektron secara bersamaan. Lalu untuk yang terakhir itu 6 volt. Lalu kita lihat, kita tunggu hasilnya.
Kita lihat di sini saat 6 volt, jumlah elektronnya masih ada yang keluar. Dan jika kita perhatikan, arusnya ini dari tadi hanya menunjukkan 0. Tidak ada nilainya. Karena elektron yang keluar itu jumlahnya hanya sedikit. Jadi pada keterangan ini kita tuliskan elektron yang meninggalkan 4 jumlahnya sedikit. Di sini juga elektron yang meninggalkan 4 jumlahnya semakin berkurang. Di sini yang terakhir elektron yang meninggalkan 4 jumlahnya sangat sedikit. Meskipun masih ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Sehingga dari percobaan ketiga ini kita simpulkan semakin besar energi potensialnya atau stopping potensial penghentinya itu, maka elektron yang meninggalkan 4 semakin sedikit, dan itu artinya efek fotolistrik juga semakin berkurang yang ditimbulkan, efek fotolistrik yang ditimbulkan itu semakin sedikit. Jadi, demikian percobaan yang dapat saya lakukan tentang efek fotolistrik ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.